Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini masih di segmen parenting. Dan hari ini episode keempat kita akan membahas tentang apa itu Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu semuanya, apakah sudah pada tahu apa itu Lailatul Qadar? Dan sudah sejauh mana Bapak Ibu semuanya mengenalkan Lailatul Qadar ini kepada anak-anaknya yang masih kecil-kecil ya? Dan kita akan membahas dulu nih apa itu Lailatul Qadar, sebagaimana yang sudah Bapak Ibu tahu dan beredar di masyarakat kalau malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kira-kira seperti apa pembahasannya? Silakan Bapak Ibu melihat ke layar. Dan di sini pembahasan mengenai Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah dan sering juga disebut dengan malam beribu bulan atau malam 1000 bulan. Keberkahan Lailatul Qadar ini berganda-ganda karena terletak di bulan suci Ramadan. Masya Allah ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ayat tersebut berada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Bapak Ibu. Dan di ayat 185 ini, setelah sebelumnya kita membahas tentang ayat tentang puasa, dan ini beriringan ya Bapak Ibu, ada munasabatil ayat, ada kaitan antara ayat 183 dan ayat 185. Insya Allah kapan-kapan kita bahas. Nah, selanjutnya tentang Lailatul Qadar ini dibahas khusus. Ada di dalam Al-Quran, terdapat dalam satu surat khusus yang bernama suratnya surah Al-Qadar. Ya, mari kita baca Bapak Ibu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, mari kita baca artinya. Sesungguhnya kami telah menurunkan apa Bapak Ibu? Menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, wa ma'adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi kalau misalkan beredar di masyarakat tentang malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu sumbernya dari Al-Quran ya. Khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Apa saja nih yang terjadi pada malam Lailatul Qadar itu? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pada malam itu tanazzalul ya, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhan. Jadi segala sesuatu dengan izin Tuhan ya. Dan di sini dikatakan bahwa malaikat dan malaikat Jibril turun ke mana? Ke bumi. Ya, untuk apa? Biizni rabbihim min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikatakan bahwa salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan ya, malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Masya Allah Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa kembali lagi baca dan buka Qurannya. Jika Bapak Ibu kurang puas dibaca di layar, silahkan baca Quran Kemenag boleh. Surah ke-97, surah Al-Qadar ayat 1-5. Masya Allah ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya, apa saja keutamaan malam Lailatul Qadar? Di sini sebentar Bapak Ibu. Ternyata ada kesalahan.
Baik, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika tidak ada gambarnya ya di sini. Tentang keutamaan ya, apa saja keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu ada beberapa keutamaan. Salah satunya adalah malam turunnya Al-Quran, kemudian malam yang lebih baik dari 1000 bulan, kemudian terdapat keselamatan ya, salamun hiya hatta matla'il fajar, kemudian turunnya para malaikat, dan malam ini istimewa bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Baik, selanjutnya adalah Bapak Ibu silakan dilihat ke layar ya, fokus, karena mohon maaf kamera saya tidak bisa on. Kemuliaan bulan Ramadan kalau dilihat dari sudut pandang kemuliaannya, Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Dan surat Al-Qadar tadi menggambarkan bahwa Lailatul Qadar itu ya, pada malam tersebut turun para malaikat dan turun juga malaikat Jibril untuk apa? Untuk mengatur segala urusan manusia. Jadi sayang sekali ya Bapak Ibu jika malam Lailatul Qadar itu dilewatkan. Masya Allah. Disiap-siap nih untuk mempersiapkan, mudah-mudahan kita ada umurnya, ada usia untuk bisa menikmati dan merasakan indahnya malam Lailatul Qadar dan bisa fokus untuk beribadah pada malam-malam tersebut ya. Kemudian menurut perhitungan Syekh Abdul Halim Mahmud, 1000 bulan atau alfu syahrin setara dengan 83 tahun 4 bulan yang merupakan umur standar manusia. Masya Allah ya, pada kita aja belum sampai nih masuk ke 80 tahun. Saya pribadi baru 28 tahun, suami saya 35 tahun ya Pak. Nah jadi kalau misalkan dilihat dari betapa mulianya malam Lailatul Qadar, itu tidak bisa dibandingkan dengan umur saya. Jadi bisa jadi misalkan kita beribadah pada malam tersebut, pahalanya sudah melebihi umur kita gitu ya. Nah di sini 1000 bulan adalah 83 tahun ya, kata Syekh Abdul Halim tadi. Ini dalilnya terdapat dalam ucapan atau perkataan Syekh Abdul Halim Mahmud, buku berjudul Syahrul Ramadan, Safhah 21 ya, halaman 21 Bapak Ibu. Kemuliaan lainnya kita bisa temukan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Bukhari, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena dengan penuh iman gitu ya, kemudian mengharapkan pahala wa ihtisaban, apa yang akan terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Jadi diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Masya Allah ya. Jadi jika kita punya banyak dosa, kemudian bingung nih, kita nggak tahu ya bagaimana cara apakah Allah itu mengampuni kita semua. Nah di sini Allah menjelaskan betapa istimewanya malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ada orang yang berdiri mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar, kemudian zikir dan sebagainya gitu ya, dengan penuh keimanan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah di sini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Masya Allah. Kemudian kapan ini yang sering ditanyakan oleh banyak masyarakat di luar sana, kapan sebetulnya terjadi malam Lailatul Qadar? Apakah ada hari khusus, tanggal yang khusus dan sebagainya? Sahabat semua, Bapak Ibu bisa di sini melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sebuah clue atau petunjuk bagi orang yang bersungguh-sungguh yang ingin mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, di sini Rasulullah mengatakan bahwa carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Berarti sekitar tanggal berapa saja Bapak Ibu? 21, 23, 25, 27, 29 ya. Masya Allah. Silakan Bapak Ibu nanti di hari-hari terakhir semangat beribadahnya lebih besar dibanding dengan semangat-semangat bulan
Ramadan atau mengerjakan zikir ibadah di hari-hari Ramadan sebelumnya. Dan di sini dikatakan bahwa dalam riwayat hadis riwayat Imam Ahmad, Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan pada 10 hari terakhirnya, yaitu malam ke-21, 23. Ya, di sini sudah ada dalilnya Bapak Ibu ya. Man koma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Oke. Dan agar mudah diingat, di sini Bapak Ibu semuanya, kesimpulannya adalah malam Lailatul Qadar malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi tidak adanya batasan kebaikan, bisa berarti kebaikannya sampai akhir usia dunia. Seperti yang dikatakan Syekh Abdul Halim tadi ya, lebih baik dari usia zaman, Masya Allah. Sebab tidak adanya batas, hanya bisa dibatasi dengan hilangnya ruang dan waktu. Dan itu hanya bisa terjadi Bapak Ibu setelah dunia dihancurkan. Masya Allah, tabarakallah. Dan waktu Lailatul Qadar juga tidak pasti. Allah sengaja menyembunyikan. Di sini hikmahnya ya, agar apa? Agar manusia mencarinya dengan sungguh-sungguh. Entah itu di tanggal 21, entah itu di tanggal 23, 25, 27, 29. Kalau misalnya di sana disebutkan tanggal 21, maka apa yang terjadi? Bisa jadi senang beribadahnya di tanggal 21 saja. Di hari-hari lainnya tidak ada. Tapi dikatakan di sini 10 hari terakhir. Maka 10 hari terakhir Bapak Ibu termasuk kita semua ya, lebih ditingkatkan untuk beribadah di bulan suci Ramadan, seperti itu. Dan di sini dikatakan jika waktu Lailatul Qadar dipastikan, maka bisa jadi manusia akan menyepelekan qiyamul lail dan iktikaf di separuh akhir bulan Ramadan. Betul. Dan mereka cukup menunggu waktu tersebut tanpa pencarian. Jadi nggak perlulah iktikaf, nggak perlulah ada qiyamul lail. Tapi kalau misalkan tidak ditentukan kapan terjadi Lailatul Qadar atau di tanggal berapa, maka kita semua berlomba-lomba untuk bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari di bulan Ramadan untuk mengharapkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Gitu. Andai pun gagal mendapatkannya, misalkan ya Bapak Ibu, karena tidak mengisi semua tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan, mereka tetap akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, jadi luar biasa. Salah satu kesempatan terbesar atau anugerah terbesar dalam hidup kita itu adalah diampuninya segala dosa-dosa kita. Jadi kalau kita tidak sempat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang impian-impian kita, tentang cita-cita kita, tentang hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita, dan kita fokuskan dengan istighfar, kita fokuskan meminta ampun kepada Allah, maka pada saat itu Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, insya Allah ya. Jadi lebih baik mana nih Bapak Ibu kira-kira, menunggu untuk diijabah doa kita, hajat-hajat kita, atau diampuni segala dosa-dosanya? Kalau Indah sih maunya dua-duanya ya, insya Allah diampuni segala dosanya dan dikabulkan segala hajatnya. Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap kehidupan kita. Baik, yang terakhir Bapak Ibu di sini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Ini sebagai penguat bahwa kita dianjurkan untuk beribadah di bulan suci Ramadan, untuk qiyamul lail, untuk berdiri di tengah malam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bapak Ibu. Dan insyaallah di sini sudah dijelaskan bahwa kalau kita beribadah pada bulan suci Ramadan ya, melaksanakan sholat, mendirikan sholat dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan penuh hikmah dan penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu untuk segmen parenting kali ini, episode 4. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.